Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Saja Purwokerto, Selasa 21 Februari 2023. Saya Romo IA. Selamat pagi saudari-saudara. Allah sumber kehidupan melimpahkan kasih tak terhingga bagi kita. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup secara benar di hadapannya. Maka mari kita awali perjalanan kita ini dengan merenungkan sabda dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai 37. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Tetapi 3 hari setelah dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, tetapi segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan menjadi pelayan bagi semuanya." Yesus lalu memanggil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mental seorang pengikut Tuhan bukan terletak pada kepemilikan atas harta, pangkat, jabatan, maupun jaminan duniawi yang lain, melainkan terletak pada sikap rendah hati. Sebagaimana Yesus yang rela menderita demi manusia dan atas nama ketaatan kepada Bapa, demikianlah kita semua diarahkan mempunyai mental seperti itu. Saudari-saudara, memanglah tidak mudah untuk menjadi rendah hati dan ikhlas dalam ketaatan pada Allah. Sebab dari dalam diri kita ada banyak energi untuk merasa diakui, dihargai, ataupun dihormati. Kebutuhan manusiawi macam itu perlu kita kendalikan agar tidak membuat kita haus akan kekuasaan pribadi. Pola-pola kerendahan hati dibentuk dari pelatihan yang terus-menerus. Maka kerendahan hati bukan seperti sebuah target, melainkan harus menjadi jalan hidup. Artinya, kapanpun kita hidup, jalannya itu ya di jalan kerendahan hati. Kunci mengalami kerendahan hati terletak pada sisi hati kita masing-masing. Jika hati kita bersih, maka mental rendah hati akan mudah kita aplikasikan. Ingatlah bahwa Tuhan memberi keteladanan untuk merawat kebersihan hati melalui misalnya doa, silih, dan ketenangan. Maka menjelang besok memasuki masa Prapaskah, marilah kita coba untuk mengendalikan diri kita agar tidak mudah dikuasai godaan jahat. Kita semua mampu melakukannya sebab Tuhan memberi bekal iman kepada siapapun secara adil dan merata. Tinggal diri kita sendirilah yang merawat dan mengembangkannya menjadi seorang pribadi yang bermental Kristiani. Tuhan memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, pada hari ini ajarilah kami untuk mau merawat diri secara benar. Ubahlah aneka kesombongan yang sering membuat kami berdosa. Pimpin kami menuju pada kebersihan hati, agar semakin kuatlah kami mendayai hidup di dalam ajaran-Mu. Dikau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita dan segala karya baik yang akan kita buat senantiasa dalam berkat Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.